Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Pada saat ini kita benar-benar dibuat heran oleh DPR. Kenapa Undang-Undang Perampasan Aset terkesan sangat lambat untuk disahkan? Bahkan Pak Jokowi pernah menyentil DPR. Pak Jokowi mengatakan respon untuk mengesahkan atau merevisi undang-undang lain begitu cepat dan tanggap dari DPR. Lalu kenapa Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor kok terkesan sangat lama? Nah, Puan menjawab bahwa akan mengesahkan undang-undang ini atau membahasnya dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada saat ini. Namun, sampai sekarang berita ini diedarkan, Undang-Undang Perampasan Aset belum juga disahkan. Kira-kira apa penyebabnya? Kok terkesan sangat lambat ya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi para koruptor ini, rekan-rekan? Tentunya ada konspirasi apa di balik ini semua? Apa mungkin ada koruptor yang harus dilindungi? Tentu saja spekulasi liar seperti itu sangat mungkin dikatakan oleh masyarakat, karena memang kenapa sampai saat ini Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor kok belum juga disahkan. Menyikapi hal tersebut, Prabowo Subianto tidak habis akal. Pak Prabowo mengesahkan undang-undang yang tentu saja akan lebih kejam dari sekedar Undang-Undang Perampasan Aset. Langsung kita simak. Oke, proses menjadi tersangka. Kalau udah masuk pengadilan kan udah bebas nih. Hakim kan bisa apa saja. Dan banyak yang bebas kan gitu. Nah, Bung Ade melihatnya gimana? Ya, beberapa waktu yang lalu saya itu hadir di sebuah diskusi dan di situ ada Rocky Gerung. Ya. Dalam percakapan kami ya, seperti gini juga, berempat tapi. Dia tuh bilang tentang bahwa ada begitu banyak disertasi asing dan juga disertasi Indonesia yang bilang bahwa Pak Jokowi itu intervensi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan putranya Gibran menjadi wakil presiden. Saya tanya dong, disertasi yang mana? Oh, banyak disertasi asing, dia bilang, dari Australia, dari Inggris atau dari mana, dia bilang. Ya apa sebut? Artinya kan saya juga membaca karya-karya ilmiah ya. Yeah. Jadi kalau disebut nama misalnya Ari gitu ya, yang mana nih Ari, yang mana artikel yang atau disertasi yang mana, dari sekolah mana dia. Dan ternyata terbukti, saya merasa bahwa Rocky itu bohong ya. Tapi bukan sering. itu. Oh, makanya ada challenge sampai ke detail gitu. Ya, detail gitu. Katanya kalau Rocky bohong itu udah sering katanya. Ya saya nggak mau bilang begitu, tapi iya. Abang ini pertanyaan apa vonis tadi itu? Tanda seru apa tanda tanya? Konon kabarnya. Konon kabarnya begitu. Itu juga ada tanda ketok ya. Tapi poin saya bukan di situ. Terus dia bilang, ya karena saya bicara dengan penonton Indonesia, ya saya sebutnya sebuah disertasi yang berbahasa Indonesia. Yang mengatakan bahwa Jokowi intervensi di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya apa? Yang Hasto, dia bilang. Yang langsung saya bilang, oh kalau Hasto saya nggak percaya. Dia bukan intelektual, dia nggak bisa dipercaya. Nah, jawaban itu saya mau pakai sama Anda sekarang. Ya silakan. Kalau Hasto yang ngomong, nggak usah dipercaya. Oh. Apapun yang dia bilang itu, ya 50-50 lah. Ya. Sebagian barangkali dia benar bicara, tapi sebagian lagi memang dia itu mengarang bebas saja. Dia ingin membangun suasana yang dramatis misalnya. Makanya dia pakai menangis. Saya bahkan nggak percaya dia itu nangis natural. Kan berulang kali dia mencoba. Bang, ya. kira-kira Bang, kalau model Abang sebagai pakar komunikasi nih ya, komunikasi macam Hasto ini kira-kira pesan ini disampaikan untuk siapa kira-kira yang utama? Pesan-pesannya Hasto ini, ya, termasuk dia menulis disertasi itu untuk siapa? Oh belum. Gini, kalau disertasi harus dilepas. Iya. Karena itu sebuah proses yang agak panjang. Kan bukan intelektual. Bukan intelektual. Oh iya. Kan Abang bilang tadi. Intelektual ini karya politik atau karya propaganda misalnya. Propaganda. Ya itu ditujukan ke siapa? Iya. Untuk menyenangkan siapa? Primary usernya siapa sih ini dari narasi-narasi Anda harus ingat, Hasto itu punya 2 disertasi loh. Iya. Iya. Iya kan? Abang aja 1 pot-potan Abang kan. Setengah mati kita bikin disertasi. Iya. Belum pernah bikin disertasi kan? Belum. Kalau skripsi udah? Udah. Ngelihat orang sering. Kalau tesis sudah. Tapi mendampingin orang promosi dokter ini udah 2 kali saya. Saya ingat. Jadi Anda tahu lah betapa sulitnya itu.
Tapi kembali ke tadi, menurut saya, Pengujinya Bu Mega loh. Jadi itu karya propaganda, bukan karya intelektual. Bang, yang bentar dulu. disertasi Ini karena saya harus jawab 2 orang. Bang, nih. Bang, disertasi pertama di Unhan, pengujinya Bu Mega. Iya. Oh itu Bu Mega Bu Mega sebagai penguji. bukan apa promotor apa-apanya gitu, ada pidato Bu Mega lah gitu. Oke. Yang kedua di UI Kampus Abang. Iya. Ya kan? Di itu sekolah yang sekarang di Pak Bahlil ini kan. Bahlil itu. Iya kan? Nah, ini disertasi kedua disiarkan secara live di Kompas TV lewat YouTube. Hari ini juga sidangnya Pak Hasto juga disiarkan. Oh, kalau ini emang tipikor, Bu. Oh iya ya. Es kopi sianida aja berhari-hari kan. Betul. Lanjut, Bang. Oke. Jadi tadi nanya apa Anda? Jadi Oke. Sama ini intinya. Sama. Iya. Dan itu bukan karya intelektual, itu karya propaganda. Ya, Apa saya nggak tujuan tahu karena propaganda? yang satu itu tentang ini kan yang sejarah kan, Geopolitik Bung Karno. geopolitik Bung Karno yang bahkan apa gue diceritakan. ya dia ada temuannya yang menarik sekali, saya lupa tuh bahwa Bung Karno lah yang menemukan apa gitu ya. Anyway, Menarik aja Bang lupa. iya. Nah, saya mau bilang gini, kalau yang Bung Karno itu bisa jadi adalah sebuah, ya mungkin nggak intelektual yang sesungguhnya, cuma niatan dia tuh niatan ketertarikan intelektual dia lah. Dia punya dong kapasitas intelektual di kepalanya ya. Di sebagian di antara segala macam itu. Jadi kalau dia waktu itu sebetulnya niatannya benar-benar mau membuktikan kebesaran Bung Karno, ya mungkin iya. Mengkonservasi nilai-nilai Bung Karno ya. Bung Karno. Tapi kalau untuk siapanya? Mungkin untuk Bu Mega kan. Antara lain. Kenapa? Jadi bukan untuk publik. Kenapa untuk Bu Mega? Bukan kenapa Nggak, bukan publik juga nggak ada yang tahu. kenapa bukan untuk pengetahuan gitu. Iya. Eureka gitu kan. Iya, mungkin juga sih. Cuma saya harus fair nih mengatakan bahwa mengingat hubungan dia yang sangat erat dengan Bu Mega, maka mungkin juga itu dia buat dalam rangka mengatakan pada Bu Mega, saya adalah seseorang yang sesungguhnya mencintai Bung Karno. Lu jangan dipotong dulu, belum kelar-kelar Bang, nih. tapi itu kan biasa Bang. Misalnya Ibnu Khaldun dulu menulis Mukadimah untuk Raja Maghribi gitu. Ya, Kan biasa aja Bang. saya nggak bilang bahwa itu nggak biasa. Oke. Ya, tapi pertanyaan dia buat siapa Kak? Iya. Ini ada tamu baru ini. Kita lagi ngobrolnya tentang disertasi Hasto jadinya nih. Abang kan pakar disertasi. Iya. Nah, yang kedua adalah disertasi tentang yang politik baru kan? Iya. Iya. Ini yang saya akhirnya mendengarkan Hasto menangis dalam bahasa Inggris Bang. Sebelumnya bahasa Arab. 10 watot minal iman. Nah, kemarin itu because of Madam Megawati struggle for democracy. Nah, itu yang kedua ini Bang. Humoris politik. Iya nggak, Pak? Iya, Ya. kan udah jelas. Nah, itu yang saya bilang. Apakah nangis dia itu dalam bahasa Inggris, nangis dalam bahasa Arab, itu bukan by design? Saya duga by design. Bukan seseorang yang terharu gitu ya. Wah, kita menangis Tapi dalam agama itu kan dibolehkan nangis by design. jadi nggak ada yang salah dengan Hasto. Nggak. Cuma kesimpulan tadi Kita adalah, menganalisis komunikasinya Iya. Bang. Ini. saya sedang Pakar berpikir tadi komunikasi sebetulnya doktor. kita membicarakan ini kenapa ya? Oh, karena pertanyaan Anda, Iya. Hasto itu adalah seorang yang bermain peran terus-menerus. Tonil ya, Tonil. Tonil dia itu. Iya. Dan tapi paling tidak di mata pendukungnya, dia itu memang berhasil membangun sebuah image tentang siapa Hasto sesungguhnya di mata mereka. Dan berhasil dalam hal ini. Yang nggak berhasil adalah terhadap kita. Kita ngelihat dia begitu, kita ketawa gitu ya, dan bilang cengeng lo gitu ya. Ngapain lu nangis-nangis? Tapi kembali ke pertanyaan Anda supaya jangan lari kemana. Berarti itu menurut Bang Ade sebagai pakar komunikasi nangisnya jelek apa bagus? jelek. Jelek karena ketahuan. Karena ya? ketahuan. Atau begini Bung Ade, Gimana? kita ini kan judulnya intervensi hukum dan politik. Tapi kalau kita bicarain Hasto, besar sekali dia. Iya. Emang siapa dia? Iya. Kita bahas disertasinya tadi Pak. Iya. Bung Karno. Tapi nggak apa-apa Pak, itu buat kasus Beli. Karena Beli case-nya kan itu kan. Karena sekarang ini yang belum menjadi selesai sorotan. ngomongnya. Iya, iya. Belum. Ya, lanjut. Maksudnya biar kita fokus aja di pemerintahan Prabowo yang sudah berjalan 150 hari ini. Apa yang diintervensi masalah hukumnya, apa yang diintervensi masalah Iya. politik. Saya mau ke sana, cuman karena terlalu banyak
sampingan ini. Iya. Jadi Iya. agak Karena kan terganggu. hubungan Bang Ade sama Pak Hasto ini agak paten kan gitu. 201 miliar ini Pak. Sejarahnya dalam. Iya, Iya, dalam. persis seperti yang 201 miliar. Iya. Sebagian orang bilang bahwa itu adalah sebuah show juga, sebuah pertunjukan juga yang ternyata malah menguntungkan saya jadinya ya. Tapi kembali ke tadi. Saya sebetulnya poin saya ingin mengatakan bahwa jangan percaya apa yang dikatakan Hasto. Jangan percaya dikatakan bahwa ini ada intervensi terhadap keputusan-keputusan hukum yang ada. Karena buat saya yang terpenting adalah, jadi pertama adalah itu dia hendak membangun image tertentu bahwa we are not supposed to believe dengan proses hukum yang sedang terjadi. Celakanya KPK yang sekarang sedang mengejar dia justru menunjukkan sebuah, wah ini bos, ini kan terlibat dulu kan? Anda ikut penyidikan? Enggak. Kan? Oh enggak, zamannya itu ya. Oke, tapi ada di KPK. Ada. Ada di KPK. Nanti akan bersaksi beliau. Ya. Ya,